Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang membuat harga batu bara tetap stabil meski dunia terus bergejolak? Indo Tambang Raya Megah punya jawabannya. Dari lonjakan permintaan hingga strategi jitu, kita akan bongkar rahasia stabilitas harga batu bara yang bikin penasaran. Pernahkah sobat investor bertanya-tanya kenapa harga batu bara tak goyah? Meski tantangan ekonomi global mengintai, rahasianya ada di tangan Indo Tambang Raya Megah. Mari kita lihat lebih dekat. Julius K. Ghazali, Direktur ITMG, mengungkapkan bahwa tingginya permintaan dari China dan India adalah kunci utama. Sepanjang semester pertama 2024, ekspor ITMG ke China mencapai 40%, sementara India juga menjadi pasar potensial dengan kontribusi 5%. Dengan musim dingin yang segera tiba di China, permintaan batu bara diprediksi melonjak. Ini bukan hanya tentang kebutuhan energi, tapi juga stabilitas harga yang diperkirakan akan bertahan di $125 sampai $145 per ton. India, dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat, terus memperkuat posisinya sebagai konsumen batu bara utama. Hal ini berkontribusi pada stabilitas harga global, memberikan optimisme bagi pemain industri seperti ITMG. Menurut Julius, harga batu bara diproyeksikan tetap stabil hingga 2025, dengan level $125 sampai $150 per ton. Apa artinya ini bagi investor dan pasar batu bara global? Selain permintaan, suplai yang stabil dari Indonesia dan Australia juga memainkan peran penting. Cuaca yang mendukung di Indonesia dan pasokan yang konsisten dari Australia menjaga pasar tetap seimbang. Namun, ada faktor risiko yang bisa mempengaruhi harga, seperti konflik geopolitik yang dapat mengganggu suplai. Seberapa siapkah ITMG dalam menghadapi tantangan ini? Dengan optimisme yang tinggi, ITMG menargetkan penjualan batu bara di 2024 naik menjadi 24,9 juta hingga 25,6 juta ton. Bandingkan dengan tahun lalu yang hanya 21,5 sampai dengan 22,2 juta ton. Hingga kuartal 3 2024, ITMG mencatat penjualan sebesar 44%, dengan proses pengiriman sebesar 35%, dan 21% batu bara masih menunggu pembeli. Apakah target ini terlalu ambisius atau justru realistis? Di lain pihak, tambang Barinto Ekatama akan menjadi penyumbang batu bara terbesar pada kuartal 3 2024 dengan 2 juta ton, disusul oleh Indominco Mandiri dan dua tambang baru, Geraha Pancakarsa dan Tepian Indah Sukses. Apakah tambang-tambang baru ini akan menjadi game changer bagi ITMG? ITMG juga mencatatkan pertumbuhan cadangan dan sumber daya batu bara yang signifikan, mencapai 375 juta ton dan 2.130 juta ton. Pertumbuhan ini memberikan kepastian operasional jangka panjang bagi perusahaan. ITMG terus mempersiapkan diri menghadapi masa depan, baik melalui peningkatan produksi maupun strategi bisnis lainnya. Lalu, bagaimana dengan aksi korporasi seperti merger dan akuisisi? Julius menyatakan bahwa ITMG terbuka terhadap opsi pendanaan perbankan. Ini berarti, ITMG siap bergerak cepat dan sigap dalam menangkap peluang bisnis di masa mendatang. Stabilitas harga batu bara tidak hanya bergantung pada satu faktor saja, tetapi kombinasi dari permintaan yang kuat, suplai yang stabil, dan strategi yang tepat. Dan ITMG berada di tengah-tengah permainan ini. Dengan posisi strategis dan langkah-langkah yang cerdas, Indo Tambang Raya Megah bukan hanya bertahan, tetapi juga memimpin. Bagi investor dan pasar, ITMG adalah simbol dari stabilitas dan pertumbuhan. Apa artinya ini untuk investor? Dengan prospek harga yang stabil, ITMG menawarkan peluang yang menarik. Namun, tetap ada risiko yang harus diwaspadai, termasuk faktor geopolitik dan perubahan regulasi. ITMG terus mencari cara untuk memperkuat posisinya, baik di pasar domestik maupun internasional. Tapi, akankah mereka bisa mengatasi tantangan yang ada dan tetap menjadi pemimpin di pasar batu bara? Bagaimana pendapat sobat investor tentang prospek ITMG? Apakah sobat investor optimis dengan strategi mereka?
Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Indo Tambang Raya Megah saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat investor tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, di balik angka-angka besar yang menggambarkan stabilitas dan pertumbuhan, ada detail yang memancing rasa penasaran. Aset ITMG mengalami penurunan sebesar 26,3 juta dolar, turun menjadi 2,16 miliar dolar pada Juni 2024, dibandingkan dengan 2,18 miliar dolar di Desember 2023. Mengapa terjadi penurunan ini? Apakah ada langkah strategis yang diambil ITMG yang belum terungkap? Penurunan aset ini bisa menjadi tanda perubahan besar yang sedang direncanakan oleh perusahaan, atau mungkin langkah kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Apapun alasannya, ini adalah elemen yang perlu dicermati lebih lanjut oleh para investor dan pemangku kepentingan. Tak hanya aset, ekuitas ITMG juga mencatat penurunan tipis dari 1,78 miliar dolar pada Desember 2023 menjadi 1,77 miliar dolar pada Juni 2024. Meskipun sekilas terlihat kecil, perubahan ini bisa menjadi petunjuk penting tentang kondisi keuangan dan keputusan strategis yang sedang berjalan. Apakah ini sinyal adanya pengeluaran signifikan atau investasi yang belum sepenuhnya terrealisasi? Atau mungkinkah ini bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan di tengah tantangan pasar yang semakin kompleks? Detail ini mengajak kita untuk lebih mendalami dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, menciptakan rasa penasaran yang kuat tentang langkah-langkah yang akan diambil ITMG selanjutnya. Di lain pihak, liabilitas ITMG menunjukkan penurunan yang menarik dari 399 juta dolar di Desember 2023 menjadi 384 juta dolar pada Juni 2024. Apa yang sebenarnya menyebabkan berkurangnya liabilitas ini? Apakah ini menunjukkan perusahaan berhasil melunasi sebagian besar utangnya? Atau mungkin ada restrukturisasi yang sedang dilakukan untuk memperkuat posisi keuangan mereka? Penurunan liabilitas ini bisa menjadi sinyal positif, namun juga menyisakan pertanyaan mengenai langkah-langkah apa saja yang telah diambil oleh ITMG untuk mencapai hasil ini. Dengan liabilitas yang lebih ringan, apakah ITMG sedang mempersiapkan diri untuk ekspansi lebih besar di masa depan? Namun, ada satu angka yang mencuri perhatian. Jumlah pendapatan ITMG yang berkurang signifikan sebesar 19,2% dari 1,2 miliar dolar menjadi 1 miliar dolar di semester pertama 2024. Ini tentu memunculkan banyak tanda tanya. Apakah penurunan pendapatan ini mencerminkan tantangan dalam penjualan? Atau ada faktor eksternal lain yang memengaruhi performa keuangan perusahaan? Apakah ini sebuah peringatan untuk lebih berhati-hati? Atau justru peluang tersembunyi yang bisa dimanfaatkan oleh ITMG? Penurunan pendapatan ini bisa menjadi titik balik yang memicu perubahan besar, membuat kita bertanya-tanya bagaimana strategi perusahaan ke depannya untuk mengatasi penurunan ini dan mengembalikan tren pertumbuhan yang selama ini mereka nikmati. Menariknya, di tengah penurunan pendapatan, beban pokok pendapatan ITMG juga mengalami penurunan dari 840 juta dolar menjadi 774 juta dolar di semester pertama 2024. Sekilas, ini bisa tampak seperti langkah efisiensi yang berhasil mengurangi biaya operasional. Namun, apakah benar demikian? Ataukah ada pengurangan volume produksi atau perubahan lain yang mendasarinya? Penurunan beban pokok ini bisa mengindikasikan strategi untuk tetap menjaga margin keuntungan, atau bisa juga menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan tingkat produksi. Apakah ini langkah proaktif untuk beradaptasi dengan pasar? Atau justru sinyal dari masalah yang lebih dalam? Di balik angka-angka efisiensi tersebut, ada satu kenyataan yang mengundang banyak pertanyaan. Laba bruto ITMG terjun dari 458 juta dolar menjadi hanya 275 juta dolar di semester pertama 2024. Penurunan yang cukup signifikan ini tentu bukan sekadar angka, melainkan cerita besar yang perlu diungkap. Apakah penurunan ini murni akibat fluktuasi harga pasar, atau ada faktor lain yang memengaruhi performa keuangan mereka? Atau mungkinkah ini bagian dari strategi jangka panjang yang belum sepenuhnya terlihat hasilnya?
Laba bruto yang turun drastis ini seolah mengisyaratkan adanya tantangan besar yang dihadapi ITMG. Dan kini kita hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana perusahaan akan merespons situasi ini ke depannya. Satu lagi angka yang tak bisa diabaikan adalah peningkatan beban penjualan ITMG dari 63 juta dolar menjadi 83 juta dolar di semester pertama 2024. Kenaikan ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ini indikasi bahwa ITMG tengah melakukan upaya pemasaran yang lebih agresif untuk mempertahankan pangsa pasar di tengah persaingan yang ketat? Ataukah ini justru menandakan adanya tantangan tersembunyi, seperti biaya logistik yang melonjak atau kendala distribusi yang harus diatasi? Apakah ini bagian dari strategi perusahaan untuk mendorong penjualan di pasar yang lebih luas? Atau justru cerminan dari kesulitan operasional yang lebih kompleks? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat kita semakin ingin tahu, apa langkah berikutnya dari ITMG dalam mengelola peningkatan beban yang satu ini. Di sisi lain, ada kejutan yang mungkin membuat banyak pihak bertanya-tanya. Beban pajak penghasilan ITMG mengalami penurunan drastis dari 89 juta dolar menjadi hanya 40 juta dolar di semester pertama 2024. Apakah ini hasil dari strategi perpajakan yang cerdik? Atau ada alasan lain di balik penurunan yang signifikan ini? Apakah ini bagian dari insentif pajak tertentu yang dinikmati oleh ITMG? Atau mungkin dampak dari penurunan laba yang mengurangi kewajiban pajak? Penurunan ini tidak hanya sekadar angka, tapi bisa menjadi cerminan dari perubahan besar dalam operasional dan strategi keuangan perusahaan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pengurangan pajak ini? Ini adalah pertanyaan yang akan membuat kita semua menunggu dengan antusias untuk melihat langkah-langkah apa yang akan diambil oleh ITMG ke depannya. Penurunan laba periode berjalan ITMG dari 306 juta dolar menjadi hanya 128 juta dolar di semester pertama 2024 benar-benar memicu pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka ini? Apakah ini sekadar dampak dari volatilitas pasar? Atau ada dinamika internal yang belum terungkap? Penurunan yang begitu tajam ini tidak hanya mencerminkan tekanan yang dihadapi perusahaan, tetapi juga menggambarkan tantangan yang mungkin lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Apakah ini pertanda bahwa ITMG harus segera mengubah strategi untuk kembali ke jalur pertumbuhan? Atau justru ada rencana jangka panjang yang masih dalam proses pengembangan? Laba yang menurun drastis ini menjadi titik fokus yang tak terelakkan, membuat kita bertanya-tanya, langkah apa yang akan diambil ITMG selanjutnya? Sementara itu, net profit margin ITMG berada di angka 12,3% berdasarkan data semester pertama 2024. Angka ini mengundang banyak interpretasi. Apakah ini cukup untuk menjaga stabilitas finansial perusahaan, atau justru menunjukkan margin yang semakin tertekan? Apakah margin ini mencerminkan efisiensi operasional yang masih bisa ditingkatkan, atau justru mengisyaratkan bahwa ruang untuk beroperasi dengan lebih efisien semakin sempit? Dengan net profit margin yang berada di level ini, ITMG tampaknya berada di persimpangan jalan. Apakah akan tetap bertahan dengan model bisnis yang ada, atau akan mengeksplorasi pendekatan baru untuk meningkatkan profitabilitas? Angka 12,3% ini bukan hanya sekadar statistik, melainkan potret dari tantangan dan potensi peluang yang ada di depan mata. Dengan return on assets sebesar 11,9% di semester pertama 2024, ITMG memberikan gambaran sekilas tentang seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan aset-aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. Angka ini bisa jadi mengindikasikan bahwa meskipun ada tantangan dalam laba, ITMG masih mampu mengoptimalkan asetnya secara signifikan. Namun, di balik angka yang tampak positif ini, muncul pertanyaan, apakah tingkat efisiensi ini sudah berada pada puncaknya, atau masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut? Apakah efisiensi ini didorong oleh pemanfaatan aset yang benar-benar optimal? Atau ada faktor lain seperti penurunan nilai aset yang turut mempengaruhi? Return on assets sebesar 11,9% ini membuka diskusi yang lebih luas tentang strategi aset ITMG, dan bagaimana perusahaan akan mempertahankan atau bahkan meningkatkan angka ini ke depannya. Di sisi lain, return on equity ITMG tercatat sebesar 14,5% pada semester pertama 2024, memberikan kesan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan keuntungan yang cukup solid dari ekuitas pemegang saham. Namun, seiring dengan penurunan ekuitas yang terjadi,
Apakah return on equity ini benar-benar mencerminkan kekuatan fundamental perusahaan, atau justru ada sinyal waspada yang harus diperhatikan? Dengan return on equity yang berada di level ini, apakah ITMG masih memiliki fleksibilitas untuk mendorong pertumbuhan, atau sudah menghadapi batasan-batasan tertentu yang perlu diatasi? Tingkat pengembalian ekuitas ini tidak hanya penting bagi investor, tetapi juga menjadi barometer bagaimana ITMG dapat terus mengembangkan nilai bagi pemegang sahamnya. Pertanyaan utamanya, apakah ITMG akan mampu menjaga return on equity ini tetap stabil, atau bahkan meningkat di tengah berbagai tantangan yang ada? Debt to equity ratio ITMG yang tercatat sebesar 21,6% pada semester pertama 2024, memberikan sinyal bahwa beban utang perusahaan masih berada pada level yang relatif rendah, dibandingkan dengan ekuitasnya. Ini seolah menunjukkan ITMG memiliki struktur modal yang cukup sehat dengan leverage yang terkendali. Namun, pertanyaan yang muncul adalah, apakah rasio ini cukup untuk menavigasi kondisi pasar yang penuh ketidakpastian? Apakah struktur utang yang ringan ini akan menjadi kekuatan utama ITMG dalam menghadapi tantangan pasar, atau justru menuntut perusahaan untuk lebih agresif dalam mengambil risiko untuk pertumbuhan? Apakah angka ini mencerminkan kehati-hatian yang berlebihan atau strategi jangka panjang yang bijak? Rasio ini membuka pintu diskusi tentang bagaimana ITMG memandang risiko dan peluang, serta seberapa fleksibel perusahaan dalam memanfaatkan utang sebagai alat untuk mendorong ekspansi bisnis ke depan. Current ratio ITMG yang mencapai angka mencengangkan 438,2% di semester pertama 2024 memancarkan kesan likuiditas yang sangat kuat. Rasio ini, yang jauh di atas ambang batas sehat, menunjukkan bahwa ITMG memiliki kemampuan luar biasa untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tetapi, angka yang begitu tinggi ini juga memicu pertanyaan menarik. Apakah ini strategi ITMG untuk mempertahankan cadangan kas besar sebagai benteng menghadapi ketidakpastian pasar, atau justru ada potensi underutilisasi dari aset liquid yang dapat lebih dimanfaatkan? Dengan current ratio setinggi ini, apakah ITMG berencana untuk melakukan ekspansi agresif dalam waktu dekat, atau lebih memilih untuk mempertahankan likuiditas sebagai jaring pengaman? Rasio ini lebih dari sekadar angka. Ia menggambarkan kesiapan ITMG dalam mengantisipasi segala kemungkinan, namun tetap menyisakan ruang untuk spekulasi tentang langkah strategis berikutnya. Arus kas dari aktivitas operasi ITMG yang mencapai 236 juta dolar pada semester pertama 2024 memberikan gambaran tentang seberapa kuat perusahaan ini dalam menghasilkan uang tunai dari operasional inti mereka. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai tantangan di sektor batu bara, ITMG masih mampu memanfaatkan operasionalnya untuk menghasilkan likuiditas yang signifikan. Namun, apakah pencapaian ini hanya sebuah kebetulan semata, atau justru menandakan keberlanjutan kinerja yang stabil? Dengan arus kas yang solid seperti ini, ITMG memiliki modal untuk mengantisipasi kebutuhan bisnis mendatang. Tetapi yang menjadi teka-teki adalah bagaimana perusahaan akan menggunakan kelebihan likuiditas ini. Apakah akan diarahkan untuk ekspansi, membayar utang, atau ada strategi lain yang disiapkan secara diam-diam? Tidak hanya itu, peningkatan total arus kas sebesar 30 juta dolar hingga akhir Juni 2024 mengisyaratkan bahwa ITMG berhasil mempertahankan likuiditas di tengah dinamika pasar yang fluktuatif. Kenaikan ini tidak hanya menjadi sinyal positif bagi kestabilan keuangan perusahaan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan, apa langkah besar berikutnya yang sedang dipersiapkan? Apakah tambahan arus kas ini akan digunakan untuk memperkuat cadangan, atau justru sebagai amunisi untuk langkah strategis yang belum terungkap? Dengan kenaikan ini, ITMG tampaknya siap untuk menghadapi berbagai skenario, tetapi rasa penasaran tetap ada. Bagaimana mereka akan mengoptimalkan setiap dolar yang masuk agar tidak hanya sekadar bertahan, tetapi juga melaju lebih jauh? Menariknya, ITMG juga telah mengalokasikan kas sebesar 41 juta dolar untuk aktivitas investasi pada semester pertama 2024. Ini menandakan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada stabilitas operasional, tetapi juga berani melangkah untuk memperkuat pijakan masa depannya. Tetapi, di balik keputusan investasi ini, tersimpan pertanyaan penting. Apakah ini langkah bijak yang dirancang untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan yang belum terjamah, atau justru sebuah taruhan berisiko yang dapat memengaruhi neraca keuangan perusahaan? Apakah investasi ini mencerminkan komitmen ITMG untuk berekspansi ke sektor baru,
Atau hanya sekadar meningkatkan efisiensi operasional di sektor batubara? Rasa ingin tahu pun semakin kuat, mengingat setiap keputusan investasi tentu akan berdampak jangka panjang bagi perusahaan. Di sisi lain, penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan mencapai 165 juta dolar pada semester pertama 2024, mencerminkan strategi ITMG dalam mengelola struktur modal dan kewajiban keuangannya. Ini bisa jadi pertanda bahwa ITMG sedang berupaya untuk mengurangi beban utang atau mempersiapkan pendanaan untuk proyek besar yang belum terungkap. Namun, angka yang cukup signifikan ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah ITMG sedang memainkan strategi pendanaan jangka panjang, ataukah ada tekanan eksternal yang memaksa mereka untuk memperketat pengelolaan utang? Apakah ini bagian dari upaya perusahaan untuk memperbaiki rasio keuangannya, atau sebuah persiapan untuk merespons potensi risiko pasar? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu memicu rasa penasaran, membawa kita pada spekulasi lebih jauh tentang arah langkah strategis ITMG ke depan. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.